Kutukan cermin kuno. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, terdapat sebuah rumah tua peninggalan zaman kolonial yang sudah berdiri lebih dari 100 tahun. Rumah itu diwarisi oleh seorang wanita bernama Nadia setelah kematian mendadak neneknya. Ketika Nadia pertama kali pindah ke rumah itu, semuanya terasa biasa saja. Namun, ada satu benda di dalam rumah yang langsung menarik perhatiannya. Sebuah cermin besar berbingkai emas yang terletak di ruang tamu. Cermin itu tampak antik dan elegan, tetapi ada sesuatu yang terasa salah. Nadia merasa seakan-akan cermin itu selalu mengawasinya. Suatu malam, ketika Nadia sedang sendirian, ia mendengar suara ketukan pelan dari dalam cermin. Tok, tok, tok. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasinya. Namun, semakin malam, suara itu semakin jelas. Tidak hanya itu, setiap kali ia menatap bayangannya di cermin, ia merasa ada sesuatu yang berbeda, seperti ada sosok lain yang berdiri di belakangnya. Rahasia kelam cermin itu. Merasa tidak nyaman, Nadia mencoba mencari tahu tentang asal-usul cermin itu. Ia menemukan sebuah buku tua milik neneknya yang berisi catatan tentang benda-benda antik di rumah itu. Saat membaca lebih dalam, Nadia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Cermin itu ternyata berasal dari sebuah rumah tua di Belanda dan konon dikutuk. Dulu, cermin itu dimiliki oleh seorang wanita bangsawan bernama Elisabeth van de Veen yang mengalami kematian misterius di depan cermin tersebut. Legenda mengatakan bahwa roh Elisabeth terperangkap di dalamnya dan akan menghantui siapapun yang memilikinya. Teror di malam hari. Malam itu, ketakutan Nadia semakin menjadi. Saat ia sedang tidur, ia terbangun karena suara berbisik yang berasal dari ruang tamu. Ketika ia berjalan menuju suara itu, cermin besar itu mulai bergetar sendiri. Bayangannya di cermin tampak tersenyum, padahal ia sendiri tidak sedang tersenyum. Tiba-tiba, bayangan itu mengulurkan tangannya keluar dari dalam cermin. Nadia berteriak dan berlari ke kamarnya, mencoba mengunci pintu. Namun, suara ketukan dari dalam cermin semakin keras. Tok! Tok, tok. Lalu, suara itu berubah menjadi bisikan. Aku ingin keluar. Biarkan aku keluar. Penyelamatan atau kutukan yang berlanjut. Keesokan harinya, Nadia memutuskan untuk membuang cermin itu. Ia meminta bantuan seorang paranormal setempat yang memperingatkan bahwa cermin itu tidak boleh dipecahkan, karena jika pecah, roh yang terperangkap akan bebas berkeliaran. Dengan bantuan paranormal, cermin itu akhirnya dikubur di tempat tersembunyi dan disegel dengan doa-doa khusus. Setelah itu, rumah Nadia kembali normal. Tidak ada lagi ketukan di malam hari. Tidak ada lagi bisikan dari dalam cermin. Namun, beberapa bulan kemudian, seseorang yang sedang berjalan di hutan dekat desa itu menemukan sebuah cermin tua terkubur setengah di dalam tanah. Tertarik dengan keindahan bingkai emasnya, ia membawa cermin itu pulang. Dan malamnya, suara tok, tok, tok kembali terdengar. Aku ingin keluar, biarkan aku keluar. Setelah cermin itu ditemukan oleh seorang pria bernama Arman, teror yang pernah dialami Nadia kembali terulang, kali ini bahkan lebih mengerikan. Kengerian di rumah Arman. Arman membawa cermin itu ke rumahnya dan meletakkannya di ruang tamu. Awalnya,
Ia hanya merasa cermin itu terlalu dingin saat disentuh, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Namun, ia tidak terlalu memikirkannya. Malam itu, saat sedang menonton TV, Arman melihat sesuatu yang aneh di pantulan cermin. Ruangan di dalam pantulan tampak sedikit berbeda, lebih gelap, dengan bayangan samar seseorang berdiri di pojok. Ketika ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Namun, saat ia kembali menatap cermin, bayangan itu semakin dekat. Lalu, lampu di ruang tamu mendadak padam. Di tengah kegelapan, terdengar bisikan lirih dari dalam cermin. "Akhirnya, aku bisa melihatmu." Arman merinding. Ia buru-buru pergi tidur, mencoba mengabaikan kejadian aneh itu. Namun, di tengah malam, ia terbangun karena suara langkah kaki di lantai kayu rumahnya. Tok, tok, tok. Langkah itu semakin dekat menuju kamarnya. Dengan napas tertahan, Arman memberanikan diri mengintip melalui celah pintu. Dan di sana, tepat di depan pintunya, sosok wanita berpakaian abad ke-18 dengan wajah pucat dan mata hitam pekat sedang berdiri menatapnya. Mulutnya menyeringai lebar, dan tangannya perlahan menggapai gagang pintu. Arman langsung menarik selimutnya, tubuhnya gemetar ketakutan. Namun, suara berbisik itu kembali terdengar, tepat di telinganya. "Terima kasih sudah membebaskanku. Sekarang, giliranmu." Lalu, semuanya menjadi hitam. Keesokan harinya, tetangga Arman melaporkan ke polisi bahwa rumahnya terbuka lebar, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Semua barang di dalam rumah masih ada, kecuali satu hal, cermin itu telah menghilang. Yang tersisa hanyalah jejak kaki basah yang mengarah keluar rumah, lalu menghilang begitu saja. Dan sejak hari itu, tidak ada yang pernah melihat Arman lagi. Namun, beberapa bulan kemudian, di kota lain, seseorang melihat sebuah cermin antik berbingkai emas dijual di pasar barang bekas. Dan legenda itu terus berlanjut. Tok, tok, tok. Beberapa bulan setelah hilangnya Arman, seorang wanita bernama Mira menemukan cermin berbingkai emas itu di sebuah toko barang antik. Pemilik toko memperingatkan bahwa cermin itu tidak pernah laku terjual, karena setiap pemilik sebelumnya selalu mengembalikannya dengan alasan merasakan hal-hal aneh. Namun, Mira tidak percaya pada cerita mistis. Ia menganggap cermin itu hanyalah barang antik biasa dan membelinya untuk diletakkan di kamarnya. Malam pertama, bayangan di dalam cermin. Malam pertama setelah cermin itu dipasang, Mira mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan cermin, tetapi bayangan di dalamnya tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu tersenyum, sementara Mira sendiri tidak tersenyum. Saat ia mencoba mundur, bayangannya tetap diam di tempat, menatapnya dengan mata kosong. Lalu, suara pelan terdengar dari dalam cermin. "Aku ingin keluar." Mira terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Cermin di kamarnya tampak biasa saja, tapi entah kenapa, ia merasa ada seseorang yang sedang menatapnya dari dalam sana. Malam kedua, ketukan di tengah malam. Pada malam kedua, Mira kembali terbangun di tengah malam. Namun kali ini, ia mendengar sesuatu yang lebih nyata. Tok, tok, tok. Suara ketukan dari dalam cermin. Dengan jantung berdegup kencang,
Mira memberanikan diri melihat ke dalamnya. Di dalam cermin, kamarnya tampak berbeda, lebih gelap, lebih berdebu, dan ada seseorang berdiri di pojok ruangan. Sosok itu adalah seorang wanita dengan gaun abad ke-18, wajahnya pucat, matanya hitam legam, dan bibirnya menyeringai lebar. Lalu, perlahan, wanita itu mengangkat tangannya dan mengetuk kaca dari dalam. "Tok, tok, tok, tolong aku keluar," bisiknya. Mira mundur ketakutan, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bayangannya sendiri di cermin tidak bergerak. Bayangan itu hanya berdiri diam, menatapnya dengan senyum yang semakin lebar, dan perlahan mengulurkan tangannya keluar dari kaca. Malam ketiga, hilangnya Mira. Keesokan harinya, teman-teman Mira mencoba menghubunginya, tetapi tidak ada jawaban. Mereka akhirnya mendatangi apartemennya dan menemukan pintu tidak terkunci. Saat masuk, semua barangnya masih ada, tetapi sesuatu terasa janggal. Tidak ada jejak Mira dimanapun. Satu-satunya petunjuk adalah cermin berbingkai emas di dalam kamarnya. Cermin itu tampak lebih bersih daripada sebelumnya, seolah baru saja dibersihkan dari dalam. Dan jika seseorang menatapnya cukup lama, mereka akan melihat sesuatu bergerak di dalam pantulan. Sebuah bayangan samar seorang wanita mengetuk kaca dari dalam dengan ekspresi wajah ketakutan. Jika diperhatikan lebih jelas, itu adalah Mira. Beberapa minggu setelah hilangnya Mira, cermin itu kembali berpindah tangan. Seorang kolektor barang antik bernama Reno menemukannya di pasar loak. Ia tertarik dengan desain bingkai emas yang indah dan membelinya tanpa berpikir dua kali. Namun, sejak cermin itu ada di rumahnya, hal-hal aneh mulai terjadi. Malam pertama, bisikan di malam hari. Malam pertama, Reno yang sedang bekerja di depan laptop mendengar sesuatu dari arah cermin. Bisikan samar, "Tolong, aku terjebak, bantu aku keluar." Reno menoleh ke arah cermin, tetapi tidak melihat apa-apa. Namun, perasaan merinding mulai muncul. Ia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari dalam cermin. Ketika ia menatap lebih lama, ia melihat sesuatu yang aneh. Pantulannya terlambat bergerak. Saat ia mengangkat tangannya, bayangan di cermin baru mengikutinya 1 detik kemudian. Jantungnya mulai berdegup kencang. Tiba-tiba, bayangannya sendiri tersenyum. Padahal Reno tidak tersenyum. Malam kedua, bayangan yang bergerak sendiri. Pada malam kedua, Reno mulai mimpi buruk. Ia bermimpi berada di sebuah ruangan gelap, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang. Di depannya ada cermin besar, cermin yang sama yang ia beli. Namun, di dalam pantulan cermin itu, ia melihat seorang wanita berambut panjang dengan mata hitam pekat, berdiri diam, menatapnya. Wanita itu mulai menggaruk permukaan kaca, menciptakan suara berdecit yang tajam. Kemudian, dengan suara pelan, ia berkata, "Aku sudah di sini, dan aku tidak sendiri." Reno terbangun dengan napas tersengal. Saat ia melihat ke cermin di kamarnya, ada bekas goresan panjang di permukaan kacanya, dan di belakangnya ada bayangan samar yang berdiri diam. Malam ketiga, teror yang nyata. Pada malam ketiga, Reno memutuskan untuk menyingkirkan cermin itu. Namun, saat ia mencoba mengangkatnya, cermin itu terasa sangat berat.
seolah ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Tiba-tiba, lampu di kamarnya padam. Dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Tok, tok, tok. Saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Namun, saat ia kembali melihat ke cermin, bayangan dirinya sudah tidak ada di dalamnya. Sebagai gantinya, sosok wanita itu berdiri di sana, menatapnya dengan mata hitam pekat. Lalu, dengan suara yang menggema, "Giliranmu sekarang." Tiba-tiba, tangannya keluar dari dalam cermin dan menarik Reno masuk. Keesokan harinya, rumah Reno ditemukan dalam keadaan kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya, hanya cermin berbingkai emas yang berdiri di kamarnya. Dan jika ada yang cukup berani menatap cermin itu lama-lama, mereka bisa melihat Reno di dalamnya, berdiri diam, mencoba mengetuk kaca dari dalam. "Tok, tok, tok, tolong aku keluar." Beberapa bulan kemudian, cermin itu kembali berpindah tangan. Seorang wanita bernama Sarah, seorang dekorator interior, menemukan cermin berbingkai emas itu di sebuah lelang barang antik. Ia tidak tahu sejarah kelam cermin itu. Ia hanya berpikir bahwa cermin itu akan tampak indah di ruang tamunya. Namun, sejak ia membawa cermin itu ke rumahnya, hal-hal aneh mulai terjadi. Malam pertama, bayangan yang bukan miliknya. Sarah sedang bersiap tidur ketika ia tanpa sengaja menatap cermin itu. Namun ada sesuatu yang aneh. Bayangannya bergerak sedikit lebih lambat dari dirinya. Ketika ia berkedip, bayangannya tidak langsung ikut berkedip. Sarah menggelengkan kepala, menganggap itu hanya kelelahan. Namun, saat ia mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur, dari arah cermin terdengar suara tok, 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 ketukan dari dalam kaca. Sarah membeku, merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dalam kegelapan. Tapi ketika ia menyalakan lampu, cermin itu hanya memantulkan dirinya. Atau mungkin sesuatu yang menyerupai dirinya. Malam kedua, wajah lain di cermin. Keesokan harinya, Sarah mulai merasakan gangguan yang lebih jelas. Saat sedang bersiap untuk pergi kerja, ia berdiri di depan cermin sambil mengenakan lipstik. Namun, ketika ia menunduk sejenak untuk mengambil sesuatu, dari sudut mata ia melihat bayangannya di dalam cermin masih berdiri diam, menatapnya, seolah tidak ikut bergerak bersamanya. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba membalikkan badan perlahan, dan saat itu juga, bayangannya tersenyum lebar dengan tatapan kosong. Tapi ia sendiri tidak sedang tersenyum. Sarah berteriak dan mundur, napasnya tersengal. Ketika ia melihat kembali ke cermin, semuanya kembali normal. Namun, perasaan tidak nyaman mulai merayapi tubuhnya. Apakah itu benar-benar hanya pantulannya? Malam ketiga, mereka tidak sendiri. Pada malam ketiga, Sarah memutuskan untuk menutupi cermin itu dengan kain putih. Namun saat tengah malam, ia terbangun karena mendengar bisikan samar. "Aku di sini, aku melihatmu." Sarah langsung menyalakan lampu. Matanya tertuju pada cermin yang sudah ia tutupi. Kain putih yang tadi menutupnya, sekarang tergeletak di lantai. Dan di dalam pantulan cermin, ada sosok wanita berpakaian abad ke-18 berdiri di pojok ruangan. Mata hitam pekat, senyum mengerikan. Perlahan, sosok itu mulai berjalan mendekati kaca,
sementara suara ketukan semakin keras. Tok, tok, tok. Sarah ingin berlari keluar dari kamar, tapi tubuhnya mendadak kaku, seolah ada kekuatan yang menahannya. Sosok dalam cermin semakin dekat, sampai akhirnya tangannya mulai menembus kaca. Jari-jari pucatnya meraih udara, mencoba menyentuh Sarah. Dengan sisa keberanian, Sarah menjerit dan melempar kursi ke arah cermin. Cermin itu pecah berkeping-keping. Namun, teror belum berakhir. Setelah cermin itu pecah, Sarah merasa lega. Namun, ia tidak tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Sebelum ini, roh itu hanya terperangkap di dalam cermin. Sekarang, ia telah bebas. Lampu di rumah Sarah tiba-tiba berkedip-kedip, udara menjadi dingin, dan dari belakangnya terdengar bisikan yang sangat dekat. Terima kasih, sekarang aku di sini. Lampu padam, dan Sarah tidak pernah terlihat lagi. Cermin yang hilang dan kembali ditemukan. Setelah kejadian itu, rumah Sarah ditemukan kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Namun, anehnya, cermin yang sudah pecah itu menghilang. Beberapa minggu kemudian, di kota lain, seorang pedagang barang antik menerima sebuah cermin antik berbingkai emas yang utuh, tanpa retak sedikit pun. Siapa yang akan menemukannya kali ini? Tok, tok, tok. Beberapa bulan setelah hilangnya Sarah, seorang kolektor barang antik bernama Daniel menemukan cermin berbingkai emas itu di toko barang bekas. Pemilik toko mengatakan bahwa cermin itu baru saja muncul secara misterius, tanpa ada yang tahu asal-usulnya. Daniel, yang gemar mengoleksi barang antik, tidak peduli dengan cerita-cerita mistis. Tanpa ragu, ia membawa cermin itu pulang dan menggantungnya di ruang kerjanya. Namun, sejak malam pertama, ia mulai mengalami hal-hal aneh. Malam pertama, suara di balik cermin. Saat Daniel bekerja hingga larut malam, ia mendengar suara berbisik dari arah cermin. Awalnya, ia mengira itu hanya suara angin, tapi suara itu terdengar semakin jelas. "Kau bisa mendengarku, bukan?" Daniel menoleh. Cermin itu tampak biasa saja. Namun, saat ia menatapnya lebih lama, ia melihat bayangan di dalam cermin tidak sepenuhnya sama dengan ruangan di belakangnya. Seolah ada sesuatu yang berbeda, atau ada seseorang yang berdiri di sana. Daniel menggelengkan kepala, mengabaikan perasaan aneh itu, lalu mematikan lampu dan pergi tidur. Namun, di tengah malam, tok, 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 ketukan dari dalam cermin. Daniel terbangun dengan keringat dingin. Namun saat ia melihat ke sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Tapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Malam kedua, sosok di dalam cermin. Keesokan harinya, Daniel mencoba membersihkan permukaan cermin dengan kain. Saat ia menggosok kaca itu, tiba-tiba muncul jejak tangan pucat di balik cermin. Seolah ada seseorang di dalamnya, mencoba keluar. Daniel mundur dengan jantung berdebar. Tapi saat ia kembali menatap cermin, jejak itu sudah menghilang. Malamnya, saat ia sedang membaca di ruang kerjanya, matanya kembali tertuju pada cermin itu. Tiba-tiba, pantulannya tersenyum kepadanya. Padahal, ia sendiri tidak tersenyum. Lalu, tanpa bisa bergerak, ia melihat pantulannya di dalam cermin mulai bergerak sendiri.
Perlahan, pantulan Daniel menjulurkan tangannya ke arahnya, keluar dari cermin. Daniel terjatuh ke belakang, berusaha kabur. Namun, bayangan itu menggenggam pergelangan kakinya dan menariknya masuk ke dalam cermin. Keesokan harinya, ketika teman Daniel datang mencarinya, rumahnya dalam keadaan berantakan. Namun, Daniel tidak ditemukan di manapun. Yang tersisa hanyalah cermin berbingkai emas itu. Dan jika ada yang cukup lama menatap cermin tersebut, mereka akan melihat bayangan Daniel di dalamnya, mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu, dari dalam cermin, tok, 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 tolong aku keluar. Dan begitulah, kutukan cermin itu terus berlanjut. Siapa yang akan menemukannya selanjutnya? Mungkin kamu?